Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, teman-teman, sobat sahabat Star Network. Gimana kabarnya, teman-teman? Nah, jadi di sore ini, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar ya, teman-teman ya, dari video Star Network ini. Karena mungkin saya baru updating tentang informasi Star Network lagi, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman, udah pengen bersin dulu. Aduh. Bersin teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman, ada yang nanya juga nih, walaupun memang bukan di kolom komentar, tapi dia nanya untuk masalah token ini. Sebenarnya si jenis dari Star Network ini apa sih? Token atau poin gitu kan ya. Nah, jadi buat teman-teman, sesuai dengan ada yang di kertas putih ataupun buku putih dari Star Network, bahwasanya Star adalah token teman-teman, dan akan dilistingkan di bursa, termasuk bursa-bursa lokal teman-teman ya. Itu nanti di pertengahan, bukan di pertengahan ya, tetapi di tahun 2022 Desember. Itu baru rencana teman-teman di kertas putihnya. Yang namanya rencana kan kadang-kadang mundur, maju, mundur gitu teman-teman ya, tergantung nanti ekosistemnya itu teman-teman. Nah, cuman kan buat teman-teman semua, langkah bagusnya kan yang namanya proyek gini kan kita dukung gitu kan ya. Masa baru meleset sedikit kita ngata-ngatain, kita ngehujat gitu kan ya. Nah, itu kan ya menurut saya sih ya gimana ya, kurang lah gitu, kurang bagus, kurang baik gitu ya. Toh ini kan gratis ya teman-teman ya. Apa sih yang dirugikan juga? Kalau misalkan mundur ya silakan mundur. Kalau misalkan maju ya maju gitu. Ya prinsip saya sih ketika memang kita meng-airdrop, kita menambang, yang namanya poin teman-teman ya, yang namanya token, yang namanya poin itu banyak jumlahnya teman-teman. Ada ratusan ribu poin jenisnya. Cuman yang berhasil, uh, yang legit ataupun yang memang benar-benar membayar itu hitungannya itu cuman satu atau ya 20 atau 30 poin yang sudah ada harganya teman-teman. Sisanya ya seperti itulah. Ada barangnya tapi scam. Dan kemudian teman-teman juga perlu diketahui ya, ketika ini ada salah satu cerita juga nih ya, di mana mungkin ada market gitu kan ya, ada market dia menciptakan poin, dan kemudian poin tersebut nih biasanya itu kan kadang-kadang ada per sale tuh, di mana mungkin kita bolehlah beli poin gitu ke developer. Nah, ketika belum launching gitu teman-teman. Begitu kan ya. Kita beli itu sama developer sekian gitu. Biasanya developer itu kabur ya, kabur ngegondol duit ya. Kabur menggondol duit kita tuh, itu sering banget terjadi teman-teman. Makanya teman-teman itu hati-hati, apalagi dengan poin-poin yang beli gitu teman-teman ya. Nah, biasanya itu kan kalau ngegarap nih, ada proyek-proyek iDrop seperti itu, yang paling cepat listing itu cuman di Telegram, teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan pengen iDrop ataupun ngumpulin secara cepat dalam waktu sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, sekarang ngegarap 2 minggu listing, sekarang ngegarap 3 bulan listing, itu silakan teman-teman iDrop aja di Telegram. Itu banyak banget Telegram, dan banyak juga yang scam. Nah, tapi walaupun nggak semua scam teman-teman, yang namanya usaha, itu kan perlu gitu teman-teman ya. Nah, mungkin cukup dimengerti ya teman-teman ya untuk masalah itu. Hati-hatilah ya ketika memang kita meng-airdrop, kemudian berhati-hatilah ketika memang kita berasumsi gitu teman-teman. Toh di Star ini gratis, apa yang dipungut biaya nggak ada sama sekali teman-teman ya. Nah, ini ada juga ya sapaan dari teman kita, ada Zia Aja. Nah, ini mata saya minus ya, jadinya buram. Sukses terus bang. Oke, siap bang, terima kasih. Mudah-mudahan abang juga sukses ya bang ya. Kita like jangan lupa ya teman-teman ya. Kemudian ini juga ada yang bertanya ya, Zera. Kalau pertengahan November belum KYC juga gimana? Apa itu sudah pasti? Kalau belum pasti berarti fix
aplikasinya scam, cuman iming-iming doang. Nah, ini nih pertanyaan yang bagus ya, Bang. Nah, jadi Bang Ezra ya, mata saya minus kabur ini. Nah, jadi Bang Ezra, seperti ini ya. Kalau misalkan belum listing, yang namanya proyek itu sudah saya jelaskan tadi. Yang namanya proyek itu kadang-kadang bisa cepat, bisa lambat, tergantung psikon, situasi, dan kondisi. Yaitu dari developernya. Pada intinya, ya, segala sesuatu proyek ya yang diawali dengan developer yang jelas, maka proyek itu dia bersungguh-sungguh, teman-teman ya. Itu yang perlu kita ketahui. Walaupun memang salah satu proyek, banyak proyek ya menciptakan token ataupun poin, kadang-kadang developer kita tidak mengetahui siapa developernya, asal jalankan, asal miner, asal mining gitu kan ya. Tetapi poinnya pun laku di pasaran. Kok bisa? Tokennya pun laku. Kok bisa gitu teman-teman? Nah, seperti itu buat teman-teman ya. Nah, itu pun yang belum diketahui untuk developernya. Itu belum jelas profilnya. Tetapi poinnya itu bertebaran di mana-mana, laku juga teman-teman. Ya, misalkan teman-teman nambang ataupun mengumpulkan airdrop di Telegram tuh teman-teman. Ya teman-teman, syaratnya cuman kadang-kadang kalau di Telegram itu ya teman-teman punya Telegram, kemudian teman-teman harus punya media sosial, yaitu mungkin Twitter. Teman-teman mungkin suruh masuk ke grupnya. Cara airdropnya nih, taruhkanlah mungkin poin A ya teman-teman ya, poin A, kemudian teman-teman airdrop tuh di poin A. Nanti syarat-syaratnya ada tuh, misalkan teman-teman suruh masuk ke grupnya, masuk gitu, ikutin channel Telegramnya, ikutin channel Telegramnya, kemudian disuruh follow Twitter ya, follow Twitternya gitu kan ya. Nah, setelah itu teman-teman masukkan misalkan itu poin atau token itu di jaringan mana, misalkan di Binance Smart Chain, misalkan BNB hitam, oke, BNB BEP20 ya, oke, ikutin aja gitu. Nanti alamat itu, alamat dompet teman-teman, udah setelah semua di follow, dia meminta tuh untuk dompet, alamat dompet Smart Chain kita, misalkan udah di copy paste, masukin di situ teman-teman. Nah, udah nanti misalkan di situ keterangannya tanggal 20 November akan di transfer ke alamat itu, udah tungguin aja tanggal 20. Kadang-kadang juga mundur kadang-kadang, tapi pada akhirnya pun masuk juga ya. Nah, cuman itu belum ada harganya, nanti nunggu lagi gitu teman-teman, sampai ada nunggu beberapa bulan ke depan baru ada harganya gitu, baru ada harganya. Nah, ketika itu baru kita sell, kita tukarkan dengan BUSD gitu, si poin itu udah laku gitu teman-teman ya. Nah, apalagi kembali lagi ke Star, apalagi Star ini mungkin proyek yang benar-benar bagus, kemudian juga untuk developernya pun jelas teman-teman. Jadi apa yang dikhawatirkan teman-teman, pada intinya segala sesuatu proyek apapun itu, ketika memang developernya jelas, dipastikan serius teman-teman ya, dipastikan serius, tidak ada unsur apapun itu teman-teman. Nah, kemudian apa yang sebenarnya memang yang diuntungkan kalau misalkan mereka nipu, apa yang mau diuntungkan? Paling cuman dia ambil AdSense-nya doang tuh, ada iklan 1-2 kali ya. Mereka pun mendapatkan penghasilan dari AdSense aplikasi ini teman-teman. Nah, tapi mau kemungkinan penghasilan AdSense itu untuk menggaji dari ya tim-timnya dia, itu tim-tim core timnya dia kan, mungkin butuh biaya untuk pemeliharaan server, mungkin butuh biaya untuk programmer itu kan ya, kemudian butuh lagi untuk biaya ini itu segala macam. Membuat aplikasi itu tidak semudah berbicara ya teman-teman ya, apalagi buat teman-teman ya. Pada intinya kita mengaidrop secara gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Ya sudah, kita ikutin aja. Semisalkan memang teman-teman ada yang apa ya, dikatakan sebagai apa ya, ragu ya, atau keraguan-raguan atas proyek dan project cryptocurrency, ya sudah ya teman-teman, kalau misalkan tidak mau mengikuti ya sudah gitu kan, itu bukan bebas ya. Jadi hidup adalah pilihan teman-teman, teman-teman mau milih yang mana pun bebas
gitu kan ya. Next ya. Nah, kemudian semoga ini dari Agung, Bang Agung ya. Ini mata saya minus, Bang. Bang Agung kan? Ya, Bang Agung. Semoga bisa lolos KYC untuk dapat libranya. Semangat menambang, salam roket. Ya. Nah, ini dari Bang Agung. Ya, semoga nanti kita lolos KYC nih, Bang. Nah, jadi buat Abang ya, nah, tetap semangat kumpulin poin-poinnya lebih banyak, dan kemudian tipsnya itu cukup mudah ya. Nah, dimana tips yang pertama, lakukan hal yang sama setiap hari, teman-teman. Nah, ketika setiap hari kita lakukan yang sama, itu pasti akhirnya pun akan indah, teman-teman, pada akhirnya. Yang pertama, jangan lupa, teman-teman, ya, mengucap syukur, ya, karena kita masih diberikan kesehatan, ya, masih bisa melek, ya, orang lain itu terbaring di rumah sakit, mengeluarkan biaya yang banyak. Nah, buat kita alhamdulillah ya, itu yang paling pertama, kita bersyukur. Dan kemudian yang kedua, berterima kasih juga ya pada Tuhan, karena kita sekarang ada di komunitas yang memang komunitas positif semua, teman-teman. Ya, kita bersyukur juga patut, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, kemudian dilancarkan juga ya segala urusannya, teman-teman. Kemudian yang ketiga juga, setelah kita bersyukur, kemudian kita jangan lupa lakukan hal yang sama untuk mengklik tanda roketnya, teman-teman. Nah, ini penting banget ya, dimana mungkin teman-teman harus lakukan ini agar penambangan selalu berjalan dan balance-nya pun semakin bertambah. Kemudian yang keempatnya, teman-teman, jangan lupa juga teman-teman klik power up-nya. Nah, power up itu dia memunculkan iklan, itu pun akan masuk penghasilannya ke developer, teman-teman. Nah, ketika itu teman-teman akan di-rolling ya, di-rolling mendapatkan power, kecepatan mining, teman-teman, kecepatan menambang. Nah, itu diacak, ada yang dapat 1, 25, ada yang dapat 30, 31, 51 gitu ya, sampai 100, teman-teman ya. Nah, jadi itu untuk mengklik tanda powernya. Dan kemudian yang kelimanya, yang terakhir, teman-teman. Teman-teman ceritakan hal ini kepada orang-orang lain, teman-teman. Nah, lakukan 5 hal ini, maka teman-teman akan berkembang secara terus-menerus, kemudian berkembang secara cepat, teman-teman. Lakukan 5 hal ini. Yang pertama, jangan lupa bersyukur. Kemudian yang kedua, teman-teman haruslah bersyukur ya, teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman, jangan lupa klik tanda roketnya. Yang keempatnya, jangan lupa klik tanda powernya. Yang kelima, ceritakan kepada orang lain, teman-teman ya. Nah, itu 5 tips sukses ya dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa ya, teman-teman. Gampang, mudah, ringkas ya, mudah dipahami, teman-teman. Semoga nanti kita lolos KYC, amin, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut lagi, teman-teman, ke berikutnya, yaitu teman kita juga, mudah-mudahan aja nggak PHP ya, amin, mudah-mudahan. Ini dari YT ya, ini mata saya minus. Dari YT, nah dari YT ya, mudah-mudahan aja nggak PHP. Iya, mudah-mudahan ini nggak PHP ya, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua, pada intinya ketika kita mendapatkan peluang, apalagi gratis, kita masuki di dalamnya. Apa yang terjadi dengan ini kita tidak tahu menahu, teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman, pesan dari saya, ketika memang ada peluang ya, apalagi masih gratis gitu kan ya, itu kan tidak bayar, tidak segala macam, apalagi proyeknya proyek blockchain, ataupun proyeknya proyek cryptocurrency, ataupun proyeknya proyek tentang mata uang digital, ataukah proyeknya tentang proyek aset digital, teman-teman masuklah di dalamnya. Itu apalagi gratis, tidak dipungut biaya, dan tidak memerlukan keahlian. Nah, kita bisa masuk ke dalamnya, kita jalankan apa aturan mereka, udah kita ikutin aja, teman-teman. Nah, antara scam dan tidak ya, kita serahkan aja sama Tuhan ya. Pada intinya kita ini kan berusaha, pada ujung-ujungnya sih duit ya. Ya, kita sih nggak munafik ya, ujung-ujungnya duit, 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 duit. Gimana caranya dapat duit gitu kan ya. Nah, gimana caranya dapat duit ya, tentunya kita ikhtiar, teman-teman. Jangan lupa yang pertama doa ya, setelah doa kemudian usaha ya, atau ikhtiar. Kemudian yang ketiga tawakal.
hasil akhirnya serahkan pada Allah gitu teman-teman. Nah gitu. Kalau yang paling bagus lagi diawali dengan doa, kemudian usaha. Setelah usaha atau ikhtiar ini teman-teman tutup lagi dengan doa, baru sisanya tawakal. Serahkan pada Allah. Hasil akhirnya mau ditipu, mau segala macam, udah serahkan aja sama Allah teman-teman. Gitu ya. Yang punya segala sesuatu itu Allah, makanya kita minta pada Allah. Apa yang terjadi sama kita hari ini nggak tahu besok. Mungkin sekarang kita mungkin maaf nih kata-kata belangsak ya, besok jadi banyak duit nggak tahu ya, karena itu usaha dan usaha, jangan lupa doa juga gitu. Usaha tanpa doa ya konyol teman-teman. Kalau misalkan doa tanpa usaha konyol, usaha tanpa doa sombong, itu kan ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, tetap semangat ya. Ya, ini masih iDrop gratis. Toh tidak dipungut biaya sama sekali. Kita ambil peluang ini, kita manfaatkan peluang yang ada, teman-teman. Oke, next kemudian sapaan berikutnya ini dari Sarang Tawon. Banyak bacot lo. Sensor kon gitu ya. Banyak bacot lo. Nah, kemudian Star Network ini nggak jelas yang punya siapa. Nah, jadi buat Sarang Tawon, mohon maaf ya, Abang. Jadi Abang, bahasanya Bang terlalu bagus ya, terlalu baik. Jadi ya Abang ini toksik ya. Ya, di sini tanpa toksik Bang. Ya, toksik sedikit ya nggak apa-apa gitu. Termasuk Abang nih. Toksik lah, silakan toksik ya. Nah, buat Abang ya, pada intinya yang namanya ikhtiar ya, ya. Kita perlu Bang mau ikhtiar. Nah, ikhtiar itu perlu, hasil akhirnya serahkan pada Tuhan. Kita positive thinking aja, apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi ya. Allah akan mengubah nasib suatu kaumnya, kecuali kaumnya tersebut yang mengubahnya sendiri gitu. Kalau misalkan kita cuman diem, duduk, nggak usaha, nggak ikhtiar, ya udah, wassalam. Itu kan ya. Ya, kemudian yang namanya usaha juga ada dua sekarang di zaman edan ini gitu ya. Nah, bukan zaman edan sih, jadi zaman teknologi saat ini. Orang duduk diem, tapi dia usaha dengan apa? Iya, teknologi yang ada teman-teman. Entah itu online-nya mungkin, entah segala macamnya. Kemudian yang kedua, itu orang dengan bekerja menukarkan tenaganya dengan uang. Kemudian mungkin di sini ada dua kerja nih. Nih, dua usaha. Yang pertama, mungkin setiap orang itu berbeda-beda pada jalannya. Jalan hidupnya berbeda-beda. Yang orang pertama, dia dihidupi dengan online-nya. Mungkin dia cari rezeki di situ, cari uang di situ, cari koneksi di situ, cari segala macam di situ secara online. Termasuk para YouTuber mungkin, termasuk juga mungkin dari pengaidrop mungkin, termasuk juga dari pioneer mungkin, ataupun mungkin para pemining Bitcoin mungkin, itu kan online semua teman-teman. Kemudian para penambang dari Ethereum mungkin gitu kan ya, itu kan secara mining semua teman-teman. Nah, itu online semua. Dan kemudian orang yang kedua ini dihidupi dengan kerja realita yang ada gitu teman-teman. Kerja fisik, menukarkan tenaganya dengan uang gitu kan ya. Kerja di pabrik mungkin, itu entah berdagangnya mungkin gitu kan ya. Pada intinya semua usaha itu sama. Sama bagusnya, sama baiknya, semua itu usaha. Yang namanya usaha, kita bekerja itu ibadah. Nilainya pun ibadah di mata Allah, nggak ada yang enggak gitu. Intinya diniatkan dengan baik ya, jangan diniatkan dengan jelek. Nah, oke, apalagi yang sudah punya berkeluarga tuh, itu kan nilainya ibadah tuh teman-teman. Nah, kemudian mungkin next ya, ini sapaan berikutnya. Ini dari abang kita juga. Bukan abang ya, ini Ibu Ismiati nih. Ini mata saya minus nih. Saya selalu mengikuti channel ini karena saya suka penjelasannya, tapi saya gaptek. Oh ya, untuk ibu, ini mohon maaf ya bacanya agak terbata-bata, matanya minus, kabur, buram.
Nah, jadi buat ibu ya, terima kasih ya atas supportnya. Nah, jadi buat ibu jangan mengeluh dengan tidak bisa. Segala sesuatu yang dilandaskan dengan niat walaupun tidak bisa, ujung-ujungnya bisa. Jadi pada intinya ya, sebenarnya apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Kalau misalkan kita mikirnya susah, ya susah gitu teman-teman. Ya, kemudian kalau misalnya kita mikirnya gampang, ya pasti ujung-ujungnya gampang gitu kan ya. Kalau kita berpikir bisa, walaupun memang tidak bisa, ujung-ujungnya pun bisa gitu. Itu yang memang sudah terjadi teman-teman. Nah, jadi sebenarnya segala sesuatu itu dikendalikan oleh alam bawah sadar kita teman-teman ya. Kalau misalkan kita berpikir tidak bisa, ya ujung-ujung tidak bisa. Kalau kita misalnya mikirnya mudah nih, ya bakal mudah gitu. Kalau kita mikirnya ribet, ya ke ujung-ujungnya bakal ribet-ribet juga gitu. Kalau misalkan kita mikirnya bakal sakit, ya memang itu bakal sakit. Kalau misalkan kita yang punya penyakit ya mikirnya bakal sembuh, ya bakal sembuh. Semua sesuatu ya sebenarnya 80% obat itu adalah dari pikiran, teman-teman. Nah, jadi buat teman-temanku semua, ya jangan berkecil hati kalau misalkan teman-teman tidak bisa, ya sedikit atau banyaknya tanyain sama mungkin yang sudah punya anak ya tanyain sama anaknya gitu. Nah, kalau misalkan ya bisa belajarlah sedikit-sedikit kan sekarang banyak YouTube tuh. Ya kita bisa lihat-lihatlah, belajarlah sedikit-sedikit tentang mengenai hal-hal yang perlu kita ketahui. Nah, mungkin teman-teman juga termasuk ibu, jangan berkecil hati, segala sesuatunya pasti ibu bisa. Nggak ada yang tidak bisa di dunia ini, ibu-ibu ya. Nah, jadi buat ibu-ibu ya, buat ibu nih semangat ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ibu bisa. Oke. Kemudian yang berikutnya lanjut dari Ngatini. Nah, bagi-bagi bang, emak-emak mau nih. Nah, jadi iya nanti ya, insya Allah kalau misalkan saya sudah lolos KYC, ya nanti di setiap videonya kan itu kan kalau misalkan saldonya banyak kan otomatis nanti saldo Libranya pun banyak. Nah, nanti untuk saldo Libranya itu akan saya bagiin ya untuk yang komen-komen nih. Cuman nggak semua ya. Nanti saya acak mungkin 1 atau 2 orang yang dapat dalam mungkin jumlah yang sedikit gitu ya, nggak banyak teman-teman. Nanti saya akan bagi ya teman-teman. Oke, nah kemudian Cikarang hadir. Oke, Cikarang alhamdulillah. Kemudian Libra itu yang mana sih? Saya cari nggak ketemu. Apa saya nggak tahu? Nah ini ya. Nah jadi untuk Teh Ella ya, Teh Ella ya. Nah jadi untuk Teh Ella Libra sebenarnya itu untuk saat ini belum diketahui bentuknya bagaimana, warna poinnya apa, kemudian Libra itu adanya di mana gitu kan ya, kemudian didapatkannya dengan cara apa, itu kita belum mengetahui dengan secara keseluruhan, dengan secara lengkap. Nah, gitu ya untuk masalah Libra. Tetapi untuk fungsi dari Libra itu teman-teman itu sudah dijelaskan oleh developer. Nah, di mana dijelaskan oleh developer Libra ini fungsi dari Libra itu untuk membuka slot KYC. Nah, itu artinya teman-teman ketika memang nanti kita gitu kan ya belum ada undangan dari Kortim, teman-teman itu harus membutuhkan yang namanya Libra. Dan Libra itu untuk membuka slot kunci KYC gitu. Kecuali kalau misalkan ada yang mendapatkan undangan langsung, itu kemungkinan tidak memerlukan Libra gitu. Kemungkinan tidak memerlukan Libra. Nah, tetapi berbeda untuk orang-orang yang belum mendapatkan undangan, itu dia membutuhkan Libra. Sementara waktu orang-orang yang mendapatkan Libra itu orang yang telah melalui KYC gitu. Berarti kan dia dapatkan undangan, kemudian KYC, baru dapatkan Libra. Itu kan ya. Itu yang akun besar mungkin ya. Nah, kemudian untuk yang akun kecil gimana nih bang? Kalau misalkan akun kecil sih bingung juga ngejelasinnya. Kemungkinan kalau yang untuk akun kecil, dia itu meminta Libra kepada akun yang besar gitu. Gitu teman-teman. Untuk membuka slot KYC. Kalau enggak ya teman-teman akun kecil nungguin aja dulu, nunggu
sampai diundang KYC. Nah, kalau misalkan teman-teman udah nunggu kemudian dapat undangan KYC oleh core team atau tim inti, udah lakuin KYC, teman-teman dapat Libra juga. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak sabar untuk melakukan KYC, teman-teman boleh minta Libra itu ke pengguna lain, dengan tentu nggak mungkin gratis gitu teman-teman, minta sama akun-akun yang besar gitu, minta dong gitu, nggak mungkin ya. Nah, jadi mungkin mereka minta 100-200 perak, mungkin 1000-2000 atau 10-20 ribu, mungkin itu mungkin ya perkiraan saya teman-teman. Kalau misalkan meleset, maaf gitu. Nah, karena memang di random mapnya pun seperti itu, penjelasannya pun seperti itu teman-teman. Nah, oke, mungkin itu cukup sekian ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita dari Star Network. Nah, mudah-mudahan mungkin masih banyak lagi pertanyaan yang lain, cuman video ini sudah terlampau lama nih teman-teman, 23 menit ya. Nah, jadi mungkin cukup sekian ya informasi yang saya berikan, dan mudah-mudahan jawaban ini atas pertanyaan teman-teman ini menjadi titik terang ataupun titik pengetahuan kita. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan salah, ya mohon maaf. Terima kasih, sekian. Next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.